Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal dari Denpasar Motor Service, di mana pada soal kasus ini terdapat data berupa neraca saldo akhir dan data penyesuaian yang terjadi per 31 Desember 2020. Maka pada video kali ini kita akan membuat jurnal penyesuaian. Sebelum membuat jurnal penyesuaian, kita siapkan terlebih dahulu adalah lembar kerja untuk mengerjakan jurnal penyesuaiannya. Sekarang kita akan mulai dari penyesuaian yang pertama. Yang pertama, perlengkapan terpakai selama tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut. Beban perlengkapan bengkel adalah 250.000 dan perlengkapan kantor adalah 400.000. Maka jurnal yang kita buat adalah kita karena kalimatnya di sini perlengkapan yang terpakai ya kalimatnya, maka langsung kita fokus ke beban perlengkapan. Karena di neraca saldo awal kita, akun perlengkapan bengkel dan akun perlengkapan kantor ini adalah akun harta. Jadi, kalau terdapat penyesuaiannya kalimatnya perlengkapan yang terpakai langsung beban perlengkapan ya. Karena bengkel kita tambahin beban perlengkapan bengkel sebesar 250.000. Jadi sebesarnya adalah sebesar soal. Tidak perlu dihitung berapa neraca saldo awal dikurangin soal tidak. Karena kalimatnya adalah perlengkapan yang terpakai. Kalau kalimatnya perlengkapan yang tersisa, maka di saldo awal dikurangin dengan soalnya. Nah, itu yang jadi beban. Tapi kalau kalimatnya sudah perlengkapan yang terpakai, maka kita langsung jurnal aja beban perlengkapan. Karena bengkel, beban perlengkapan bengkel. Berikutnya adalah perlengkapan kantor 400.000. Berarti beban perlengkapan kantor. Dan perlengkapan kantor. Sebesar 400.000. Oke, sudah selesai. Jadi kalau di soal penyesuaian perlengkapan yang terpakai dan akun perlengkapan itu adalah posisi harta, maka jurnalnya langsung beban perlengkapan bengkel pada perlengkapan bengkel dan beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Selanjutnya kita ke penyesuaian berikutnya. Penyusutan aktiva tetap untuk tahun 2020 gedung 1.250.000 dan peralatan 500.000 rupiah. Kita lihat akunnya. Nih ya, akumulasi penyusutan peralatan nanti yang digunakan. Oke, kita buat jurnalnya. Kalau jurnalnya udah soalnya penyesuaiannya penyusutan aktiva tetap untuk tahun 2020 ya sudah. Berarti tidak ada hitungan ya, langsung aja. Berarti beban penyusutan yang pertama adalah gedung, berarti beban penyusutan gedung. Untuk nama akun ini biasanya sesuai dengan daftar akun yang diberikan. Kalau memang tidak ada daftar akunnya, ya kita buat. Kalau misalnya beban penyusutan gedung, ya kita buat aja beban penyusutan gedung. Nah, kreditnya akunnya ini. Akumulasi penyusutan gedung. Ya, langsung soalnya. 100.250.000.
Tidak perlu menghitung berapa penyusutan per bulan dan lainnya, karena di soal sudah disebutkan penyusutan aktiva tetap untuk tahun 2020 ya. Lanjut, peralatan yaitu 500.000, berarti beban penyusutan peralatan kreditnya adalah, ini dia, akumulasi penyusutan peralatan. Nilainya seperti yang ada di soal, langsung 500.000. Oke, kalau udah kita lanjut ke bagian yang C. Kalau soalnya sudah dibuat, asuransi untuk tahun 2020 adalah 400.000. Nah, itu adalah artinya ini asuransi yang menjadi beban di tahun 2020. Kita lihat akunnya. Di sini adakah asuransi dibayar di muka? Nah, ini ada ya. Dia udah bayar di muka 800.000. Nah, asuransi yang terpakai 400.000. Berarti jurnalnya adalah beban asuransi. Kreditnya adalah yang ini. Asuransi dibayar di muka. Berarti waktu membayar asuransi itu sudah dicatat sebagai harta. Nah, kalau asuransinya dicatat sebagai harta, kalau ada soal asuransi untuk tahun 2020 adalah 400, berarti langsung beban asuransi. Selanjutnya kita ke bagian D. Nah, ini dia, kita ke bagian D ya. Bagian D ini dia. Pendapatan bunga yang masih harus diterima. Nah, ini kita mau dapat pendapatan bunga, tapi masih harus diterima. Kita lihat akunnya. Pendapatan bunga. Nah, ini masih harus diterima nantinya. Oke, kita buat akunnya. Berarti tanggal 31. Karena pendapatan bunga, kreditnya langsung pendapatan bunga. Debitnya adalah, karena ini pendapatan bunga yang masih harus diterima, berarti di sini ada namanya piutang bunga. Nilainya adalah 250.000. Oke. Jadi untuk pendapatan bunga yang masih harus diterima, berarti jurnalnya adalah piutang bunga, kreditnya adalah pendapatan bunga. Selanjutnya yaitu yang bagian E. Pada tanggal 31 Desember, sebagian dari pekerjaan belum diselesaikan. Belum dilaksanakan. Pada tanggal 31 Desember 2020, sebagian pekerjaan yang belum dilaksanakan telah berhasil diselesaikan. Nah, ternyata pekerjaan yang belum dilaksanakan telah berhasil diselesaikan. Lalu, komisi atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 235.000. Oke, kita buat jurnalnya. Berarti kan itu yang bertambah adalah pendapatan komisi. Maka debitnya adalah piutang, apa ini namanya di sini? Piutang usaha. Senilai 235.000. Oke, lanjut berikutnya yang terakhir. Pendapatan diterima
di muka adalah penerimaan uang muka atas pekerjaan yang belum diselesaikan. Nah, pendapatan diterima di muka itu adalah pendapatan uang muka atas pekerjaan yang belum diselesaikan. Sampai 31 Desember, sebagian pekerjaan telah diselesaikan, dinilai Rp350.000. Kita lihat di neraca saldo awal. Pendapatan diterima di muka. Ini dia ya, pendapatan diterima di muka. Ya, ini akunnya adalah pendapatan diterima di muka. Nah, akun ini sebagian sudah diselesaikan. Nah, sudah diselesaikan pekerjaannya. Maka kita harusnya menerima uang. Tapi ini belum dalam bentuk. Tapi uangnya udah kita terima. Udah kita akui nih. Di angka 4.600.000. Kita sudah akui uang ini diterima. Tapi yang baru selesai itu cuma 350.000. Berarti kita kurangi dari angka 460.000 pendapatan diterima di muka. Jadi, yang ini pendapatan diterima di muka jadi berkurang di sebelah debit. Ini dia. 350.000. Kreditnya akun apa? Nah, kita lihat. Kreditnya adalah akun pendapatan servis. Karena yang bagian F, pendapatan diterima di muka adalah penerimaan uang muka. Jadi angka yang 4.600.000 ini adalah uang yang diterima di muka atas pekerjaan yang belum diselesaikan. Jadi kita nerima uang nih dari customer kita, tapi pekerjaannya belum selesai. Ternyata tanggal 31 Desember sebagian pekerjaan tadi sudah selesai sebesar 350.000 sehubungan dengan pendapatan yang telah diterima di muka. Di sini kita tidak menerima uang kembali, bukan kas pada pendapatan tidak, tapi kasnya sudah diterima dan diakui sebagai akun pendapatan diterima di muka. Jadi ini kan sebelah kredit kita debitkan sebesar 350.000 dan kreditnya adalah pendapatan servis yang sudah kita akui karena kita sudah menyelesaikan pekerjaannya senilai 350.000. Demikian video kita kali ini membahas tentang menginput jurnal penyesuaian pada Denpasar Motor Service. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.